Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami gak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa meninggikan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, menyembah-Mu. Yes, katakan Kau baik Tuhan, ya Kau baik Tuhan, ya Kau baik saat kami Tuhan mengalami masalah, di saat badai Tuhan ini mencoba menghancurkan kami Tuhan, kami tidak takut melangkah Tuhan, kami tidak gentar Tuhan menghadapinya Tuhan, karena kami percaya dan kami rasakan Allah yang kami sembah selalu menolong kami, sebab Kau baik dalam kehidupan kami, sebab Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hati ini Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Senangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Kami mau membakar hati kami lagi Tuhan, kami mau membakar roh kami lagi Tuhan, untuk bisa kembali Tuhan, menikmati pindahnya bersekutu dengan-Mu Tuhan. Jangan jadikan hati kami kering Tuhan. Beracaralah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus dalam kehidupan kami, dalam hati kami pagi ini Tuhan. Lawat kami lebih lagi Tuhan. Haleluya.
padamu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih hanya hadiratmu. Katakan saat indah, oh saat indah, biarlah saat indah Tuhan, saat kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati indahnya hadirat-Mu. Yes, yes. Oh, bawa kami Tuhan erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih andu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, oh, oh. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Yes Tuhan, mari katakan hadirat-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu tepat ini Tuhan. Lawat kami lebih lagi Tuhan. Selalu
semangat Tuhan untuk bisa bangkit berdiri. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, oh, oh, oh. Ku rindu selalu diam dalam raih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi menikmati kasih-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menari, kami mau bernyanyi Tuhan bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau awali ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Apa kabar saudaraku? Ya masih loyo ya, masih pagi, belum pada sarapan kayaknya nih. Sama kayak saya ya. Katakan dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Apa kabar saudaraku? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 haleluya. Karena kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita, amin. Kita menyanyikan lagu ini. Oh, oh. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Saya masih belum melihat muka-muka sukacita nih di sini nih. Pujian ini mengatakan kasih Allah selalu baru setiap pagi, amin. Kita boleh ada di sini itu sebuah berkat kebaikan Tuhan. Kita boleh sehat, yes. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir untuk hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Katakan sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan
Sebab tinggi namamu kami puji Tuhan. Dasar dari yang kami harapkan. Yes. Oh, oh. Dasar dari yang ku harapkan. Bukti dari semua yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat, untuk melakukan perkara yang, katakan, dasar dari yang ku harapkan. Dasar dari yang ku harapkan. Bukti dari semua yang tak kulihat. Yes. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan hal yang besar, perkara yang hebat. Katakan, bersama Rohmu, bersama Rohmu. Ku pasti menang, ku pasti menang. Keagungan, takkan biarkan percobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu, semakin serupa dengan. Katakan, bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Katakan, bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti. Sekali lagi, bersama Rohmu, bersama Rohmu. Tangan dengan imanmu, aku pasti menang. Yes. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan, sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi, Raja keagungan. Ya benar Tuhan, biarlah tinggi namamu dipuji Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab bukan dengan kekuatan kami kalau kami boleh menjalani hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan.
Terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan. Terlalu banyak pertolongan-Mu Tuhan yang kami rasakan. Yes Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Bukan dengan kekuatanku semua berkat pertolongan-Mu Tuhan, semua berkat Roh Kudus-Mu Tuhan bercara dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tidak mengandalkan kepandaian kami sendiri Tuhan. Sebab Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, yes Tuhan. Kau pribadi yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Yes, yes. Kaulah harapan dalam hidupku. Sebab Kau harapan Tuhan dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau berserah penuh Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan masa depan kami Tuhan. Kami mau serahkan kekecewaan kami Tuhan. Kami mau serahkan putusan asa kami Tuhan, ketakutan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang pimpin hidup kami Tuhan. Kami gak ingin Tuhan kekuatan, kekhawatiran menghancurkan hidup kami Tuhan.
Ajar kami lebih lagi Tuhan. Ajar kami lebih lagi mengandalkan Engkau Tuhan. Sebab Kau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Oh, sumber pengharapan, sumber perlindungan, hanya Kau Tuhan. Hanya ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang mari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Dan katakan sekali lagi, ku pandang wajah-Mu. Iman-Mu, Kaulah harapan. Dalam sekali lagi katakan, oh, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, firman kami dengar Tuhan boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kami Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dan bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan mata kami, telinga kami dan juga hati kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di minggu yang terakhir di bulan Februari di tahun 2021. Hari ini genap 40 hari kita ditinggal oleh Ibu Gembala. Dan sepanjang malam saya hanya bisa menangis. Secara manusia tetap dia ada di hati kita. Dan kepergian seseorang memang selalu membawa duka cita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh ada semua karena anugerah daripada Tuhan. Tadi WL Bapak Suwito berkata kalau kita masih hidup, kita sehat, itu berarti Tuhan masih memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Jadi kita bersyukur hari ini kita ada di rumah Tuhan. Ya, saya masih pakai baju hitam karena memang masih dalam hari-hari berduka. Tetapi puji Tuhan 40 hari Tuhan sudah berikan kekuatan bagi kita semua. Sehingga boleh ada hari ini. Semua karena kemurahan daripada Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tolong disimak baik apa yang menjadi pesan Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mulai dengan judul yang ada, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Harga manusia. Hari ini kan kita akan berbicara tentang bagaimana manusia itu memiliki harga. Ya, jadi saudara bukan cuma sekedar lahir di dunia,
Anda keluar dari rahim ibu, tetapi Tuhan memiliki rencana yang indah dan kita memiliki harga. Coba kita buka langsung dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Kalau saudara tidak bisa baca karena kecil, buka Alkitabmu. Kita akan membaca Markus 5 ayat 1 sampai 5. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Nah, saudara, cerita ini seringkali kita dengar dan baca dan beberapa kali saya sudah sampaikan. Tetapi hari ini ada hal-hal yang penting yang Anda harus perhatikan, bahwa betapa kita manusia sangat bernilai, berharga di mata Tuhan. Katakan amin, saudara. Coba next, ada kata kunci di sana. Yang pertama dalam ayat 3 dan 4 berkata apa? Yang pertama, orang yang dikerasukan setan, orang yang dipossessed by evil, ya. Alkitab berkata yang pertama adalah dia sudah pernah dirantai. Saudara tahu dirantai enggak? Halo? Saudara tahu rantai? Rantai kuat apa enggak? Tetapi rantai diputuskannya. Rantai bisa putus. Karena orang ini bukan dengan kekuatannya, tetapi dia sudah dirasuki oleh setan. Hati-hati saudara ya. Nah, berbicara juga dengan dunia ini. Ketika orang ada di dalam dosa, ketika orang terikat oleh dosa, terikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang menyakiti hati Tuhan, Anda seperti sedang dirantai. Kata yang kedua apa? Berikut. Next. Belenggu. Nanti saudara akan bisa bedakan apa arti dibelenggu. Yang ketiga. Apa artinya yang berikut? Kata kuncinya. Dia juga sampai sudah dijinakan, saudara. Saudara kira-kira kata dijinakan cocok buat siapa, saudara? Hah? Bukan cuma anjing, Bu. Binatang. Nanti kita akan lihat. Next. Nih gambarnya. Ini dirantai namanya. Saudara tahu? Orang dirantai berarti tidak bisa kemana-mana. Dosa membuat kita seringkali nggak bisa kemana-mana. Kita terputar-putar dengan ikatan hawa nafsu. Kita terputar-putar dengan sesuatu yang mengikat kita. Anda sama seperti orang yang kerasukan setan. Mungkin hari ini engkau tidak dirantai secara fisik, tetapi hidupmu dirantai oleh keinginan-keinginanmu. Ayo ngaku aja supaya ringan sih saudara. Benar apa betul? Halo? Saya mau gereja Tuhan hari ini respon. Amin. Katakan amin. Ya, ada banyak anak Tuhan ke gereja, anak Tuhan melayani, tetapi dibelenggu, dirantai dengan keinginan, kebiasaan-kebiasaan yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Dan ini berbahaya, saudara. Next. Coba lihat Roma 6 ayat 17 dan 18. Perhatikan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba. Sama-sama katakan hamba. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dari dosa dan menjadi hamba. Ada dua macam hamba dalam kitab Roma yang kita baca. Yang pertama hamba dosa,
yang tidak bisa dilepaskan, buat dosa. Saudara pernah alami nggak? Saya alami, saudara. Ayo, jangan munafik, saudara. Saya sering katakan begini, kalau dosa yang terus dilakukan dan tidak terlepas dan tidak berhenti, Anda bisa jadikan dosa itu kebenaran. Apalagi kalau ada ngomong begini, Pak, yang lain kan juga lakukan. Orang paling bego. Halo? Kekristenan kita tidak berdasarkan pengalaman orang. Kekristenan kita berdasarkan firman. Aminnya cuma 3 orang. Halo? Saudara ngerti firman Tuhan enggak? Kalau kekristenan kita hanya pengalaman orang, yang lain bisa, itu bisa, itu woi saudara. Anda menjadi orang yang pelin-pelan. Anda tidak bisa berdiri teguh. Khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Bangunanmu tidak teguh, kenapa? Dasarnya bukan firman. Dasarnya ada pengalaman orang, kata orang. Justru kalau orang begitu, orang lakukan itu, kita jangan lakukan. Katakan amin. Pak, Daud aja jatuh. Saya itu bisa jatuh. Bodoh, saudara. Alkitab itu Alkitab buku yang jujur. Bukan semua yang baik-baik saja yang ditulis. Yang tidak baik juga ditulis. Artinya apa? Menjadi contoh, menjadi peringatan buat kita. Untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Tetapi kamu sekarang sedang dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dulu kita terikat, dulu kita dibelenggu, tetapi sekarang kita dimerdekakan oleh kebenaran firman daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Next. Nah, tadi rantai ini belenggu. Kalau rantai Anda masih bisa jalan, tapi belenggu Anda harus tinggal di satu tempat dan tidak bisa kemana-mana. Tuh, orang yang kerasukan setan identik dengan orang yang terus hidupnya dibelenggu oleh dosa. Siapa yang temenan saya di FB? Kemarin saya baru update status begini. Kenapa ya? Orang mau melakukan kebenaran banyak mikirnya. Tapi waktu lakukan dosa nggak pakai mikir tuh. Ngerti nggak? Waktu saudara mau buat dosa, Anda lakukan dosa nggak pakai mikir. Tapi untuk melakukan kebenaran banyak seringkali anak Tuhan mikir. Untuk melakukan kebenaran aja banyak mikir. Banyak pertimbangan. Saya heran saudara. Tapi kalau lakukan dosa, yes. Gak pakai mikir, langsung jalan. Karena enak, saudara. Dosa itu enak gak? Halo? Dosa itu nikmat gak? Kalau gak enak, gak nikmat, bukan dosa namanya. Yang ngerti katakan amin deh. Next. Nah, ini yang arti yang ketiga. Di apa? Di apa? Bukan belenggu, satu lagi apa? Apa? Nah, lihat. Apa cuma satu binatang? Ini orang berusaha menjinakkan semua binatang. Ada manusianya lagi situ. Sorry itu saya ya saudara ya. Orang yang kerasukan setan seringkali lebih hina dari binatang. Saya harus ngomong ini. Kenapa ada kata dijinakan? Artinya memang susah diatur. Udah dengar firman, udah dibesuk, masih aja ngeyel. Saya heran. Padahal Roh Kudus, dengar ya, Roh Kudus itu bisa menarik orang. Tapi ketika orang itu menutup diri, bahkan Roh Kudus pun dia bisa tolak. Udah dibesuk Pak, udah dikasih tahu, udah datangnya, iya, cuma iya doang. Hati-hati saudara, orang-orang seperti ini tambah hari, lama-lama memang mati rasa. Makanya Matius 24 berkata,
akhir zaman akan ada orang yang kehilangan kasih yang mula-mula. Kasihnya menjadi dingin, kasihnya menjadi tawar. Kenapa itu bisa terjadi? Udah dikasih tahu, makanya saya katakan orang yang ada di neraka, perhatikan, orang yang ada di neraka tidak ada satu lidah pun yang menyalahkan Tuhan. Kenapa? Semua orang diberikan kesempatan. Masalahnya ada banyak anak-anak Tuhan. Saya nggak ngomong orang luar ya. Saya nggak ngomong orang yang nggak percaya Tuhan. Justru yang di dalam Tuhan. Alasannya kan corona, takut. Emang penakut? Betul nggak? Hah? Sekarang saya mau tanya, kena corona cuma di gereja? Ke pasar berani? Ke kantor berani? Ke mall mau? Ke gereja takut? Padahal hari ini kita mau ketemu Tuhan. Hari ini kita ketemu Tuhan. Sama Tuhan aja. Wow, saudara. Tapi ya beginilah. Ini, lihat aja gambar ini. Betapa sulitnya orang untuk menjinakkan. Manusia hari-hari ini harus dijinakkan. Kenapa harus dijinakkan? Karena engkau ada dikuasai oleh kuasa kegelapan. Next. Ayat berikutnya. Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai 19. Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai 19. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Halo? Saudara mau disebut monyet? Mau? Tersinggung nggak? Tapi kelakuan kita mungkin lebih dari monyet. Saudara. Yang ngerti katakan amin dong. Kok diem-diem baik, saudara? Betul? Kita manusia ciptaan yang paling berharga. Alkitab berkata segambar dengan Allah. Tetapi sifat kita, kelakuan kita seringkali tidak lebih dari binatang. Saudara ingat anak yang terhilang? Betul? Dia ambil bagiannya, diambil hartanya, foya-foya. Habis akhirnya dia sampai di titik terendah. Dia mau makan makanan apa? Makanan apa? Berarti dia di bawahnya batu. Gambaran orang berdosa, gambaran orang kerasukan setan, sama seperti binatang. Haleluya. Firman Tuhan datang kepada kita pagi hari bukan secara kebetulan, mengingatkan kita bahwa hati-hati, ini akhir zaman Pak. Pendeta Benny Hinn berkata, we're not living in the last day. Kita tidak hidup lagi di hari-hari terakhir, tapi we are living in the last minute. Menit-menit terakhir. Dan ini sangat menentukan, saudara. Hati-hati, saudara. Sangat menentukan. Saya tidak anti dengan gereja besar. Pada akhirnya, gereja-gereja yang dibangun megah, nggak bisa dilakukan ibadah. Betul? Semuanya online. Dan saya katakan kepada saudara, gereja kita, kalau ada kesempatan untuk datang ibadah, datang, saudara. Selama pemerintah masih kasih kesempatan kita ibadah, datang ibadah. Saya tidak anti dengan online, kalau memang harus online, ya online. Tetapi kalau bisa datang, kenapa nggak datang? Alkitab berkata, aku bersuka cita. Setiap kali orang berkata, mari datang ke rumah Tuhan. Ada lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat. Siapa yang mau tahu orang nonton online sambil tiduran? Udah ngaku aja supaya ringan, saudara. Ada yang belum mandi, baru bangun, mau menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan loh ini. Yang ngerti katakan amin dong, saudara. Zaman dulu, perjanjian lama kan saya udah sering kali katakan, orang gak sembarangan ketemu Tuhan. Ada proses yang panjang, ada korban darah.
Loh ini saya enak-enak dewe. Saya enak aja, yang penting on. Oh, haleluya. Masih tidur, masih ngiler, belum mandi. Tapi enak Pak. Kalau online enak, gak ada persembahan. Next lah. Harga manusia. Markus 5 ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, perhatikan ya. Berlarilah ia mendapatkannya, ini menarik. Lalu menyembah. Orang yang kerasukan setan ketika lihat Yesus terus tuh, orang yang kerasukan setan aja bisa nyembah Tuhan. Saudara nyembah Tuhan enggak? Orang yang kerasukan setan loh. Coba next. Kata kuncinya berlari. Ini udah diumumin kok, udah dikasih tahu hari Minggu ada ibadah, nggak lari-lari itu. Jalan di tempat. Jangan salahkan gereja, jangan salahkan kami gembala pengurus. Kalau saudara masuk neraka ya. Saya udah kasih warning jauh-jauh hari pokoknya. Jangan menyesal. Karena penyesalan selalu datang belakangan. Kurang apa yang kita lakukan buat orang-orang seperti itu? Udah diumumin, udah dikasih tahu, ada ibadah, boleh datang. Kecuali pemerintah bilang nggak boleh. Kita tutup semua ibadah, kita tutup ibadah. Tapi kan masih boleh. Aduh, saya nggak ngerti di otaknya orang-orang seperti ini. Sedangkan orang yang kerasukan setan saja, lihat Yesus lari. Lari mendekat apa lari menjauh? Mendekat apa jauh? Baca baik-baik kata kunci kedua apa? Dia apa? Bukan cuma berlari, tetapi apa? Menyembahnya. Apa? Lari dan artinya lari mendekat. Saya nggak ngerti lagi. Kalau yang orang kerasukan setan aja tahu siapa Tuhan, bagaimana dengan orang yang normal yang nggak kerasukan setan? Jangan-jangan dia lebih dari setan. Iya dong. Yang setan aja tahu siapa Tuhan, benar nggak? Ini ayatnya apa bukan? Saya mengada-ngada apa bukan? Kan tidak. Orang yang kerasukan setan aja tahu siapa Yesus. Tapi kita yang udah lama dalam Tuhan, udah ada panggilan Tuhan. Kitab Wahyu berkata, hari ini dia berdiri di depan pintu hati, mengetok pintu hati kita. Kalau hati dibuka, dia datang dan tinggal. Masalahnya tuh udah ketok-ketok capek, dia pergi. Yang ngerti katakan amin. Next. Saya ingat Matius 15 ayat 25. Seorang wanita yang anaknya juga kerasukan setan, tapi di rumah. Ada proses yang panjang kalau Anda baca dalam Matius pasal 15 ayat 21 dan seterusnya. Dia datang kepada Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus diam saja. Itu proses, saudara. Ya, minta tolong tapi nggak dijawab, itu proses. Apakah wanita itu pergi? Tidak. Ayat selanjutnya berkata dia berteriak-teriak, minta tolong anak Daud, kasihanilah aku. Lalu murid-muridnya bilang, diam, berisik. Kamu berisik. Selanjutnya apa? Kasihanilah aku, berteriak kasihanilah aku. Sampai satu titik dia berkata gini, tetapi perempuan itu, perhatikan, mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bahkan ketika Yesus tidak menjawab, ketika Yesus hanya diam, tidak menjadikan wanita ini lari dari Tuhan. Tapi justru dia terus kejar, mengejar Tuhan terus. Saudara tahu cerita ini ditutup dengan berkata begini. Kamu hanya mau terima makanan rema-rema dari meja tuannya. Kamu seperti anjing
Yang ngomong ini Tuhan Yesus. Saudara, saudara siap diterima, menerima ketika Yesus menghina saudara? Hah? Coba Yus, dibuka Matius pasal 15. Saya nggak bohong saudara. Halo? Ada haleluya? Matius 15 ayat 25, 26. Tetapi Yesus menjawab, lihat ya ayat 26, lihat. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan meleparnya kepada apa? Saya bohong nggak? Ini Yesus yang ngomong loh. Mau? Berani? Ini Yesus yang ngomong. Anda bisa kecewa, wajar kalau Tuhan udah mulai menghina. Ini bicara perasaan. Tapi coba saudara lihat respon wanita ini ayat 27. Apakah wanita ini pergi meninggalkan Tuhan tersinggung? Banyak anak Tuhan tersinggung. Lihat, kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Tuh, respon anak Tuhan yang dewasa tuh gak gampang kecewa, gak gampang mundur, sekalipun dihina. Ada haleluya. Tapi saya masih ada, kita masih ada. Bukan serta-merta berarti kita langsung dijauhi orang. Gereja ini ditinggalkan. Ini bukan masalah saya, masalah Yesus. It's all about Jesus. Ada hadirat Allah di tempat ini. Ada Shekinah kemuliaan Allah di tempat ini. Itu yang kita kejar. Kembali lagi Yus. Katakan amin. Ada haleluya. Next. Nah, bicara menyembah kurang lebih begini. Saya kemarin cari yang proskuneo. Proskuneo itu tiarap. Saya nggak dapat gambarnya, ya kurang lebih begini. Dihina, doa belum dijawab, tetap datang menyembah Tuhan. Sedangkan iblis saja berlari. Iblis, setan aja tahu siapa yang datang. Yesus, dia berlari menyembah Yesus. Next. Lalu lanjut lagi Markus 5. Firman Allah berkata gini. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Tuh, orang yang kerasukan setan udah tahu, Yesus namanya, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Oh, punya daerah rupanya ya. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 banyak gak? Banyak gak? Ia terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saudara, proses ketika orang ini akan dilepaskan, iblis tahu namanya Legion, banyak berarti ya. Lalu iblis berkata, jangan siksa kami, biar kami pindah kepada babi. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu yang sering ke pasar, 1 kilo babi berapa? Berapa? 5 juta. Maklum gak berapa ke pasar. Ya, 50.000, 30.000, 90, mahal. 1 ki? Nah kalau 1 ekor berapa kilo? Hah? 5. Ada 5 kilo enggak ya? Lebih ya? 200 kilo. 1 babi 200 kilo. Lu babi apa babon? Anggap coba Bu Ita, 1 ekor babi berapa sekarang? Berapa harganya? 1 ekor babi berapa harganya? Hah?
1 juta, 2 juta, lebih, 3 juta. Nah Anda kali 2.000. Tuhan gak berkata, udah jangan 2.000 kebanyakan. 5 babi kan mahal. Ada Yesus ngomong gitu? Kan babi di pasar mahal loh. Ini langsung pergi ke 2.000 men. Habis nanti, betul? Tapi saudara perhatikan baik betapa berharganya keselamatan. Tuhan gak hitung-hitungan berapa jumlah yang kerugian yang ada. Asal orang ini dilepaskan. Kalau saudara dilepaskan Tuhan berarti hargamu mahal. Saudara. Katakan amin saudara. Next. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa artinya kita memiliki semua tapi akhirnya kita binasa? Saudara pernah lihat ada berita di Arab atau di mana saya lupa saudara ya. Seorang yang sangat kaya. Semuanya rumahnya dari emas, tempat tidur dari emas, mobilnya dari emas, kapal pesawat pribadi dari emas, matinya dari kayu 1x2 meter. Lagunya ada, ku tak terus apapun saat ku datang ke dunia. Yang ini masih enak, yang keduanya yang gak enak. Ku tinggal bawa, sudah. Nggak bawa, ditinggal semua. Jadi benar ayat ini berkata, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia? Saya tidak anti dengan orang kaya. Tetapi Yesus banyak kali berkata, hati-hati dengan orang kaya. Bukan kayanya yang jadi masalah. Bukan uangnya yang berdosa. Yang masalah hatimu pasti akan ada di kekayaanmu. Betul apa betul? Uangnya nggak dosa, makanya kasih persembahan. Ngomong persembahan, saudara. Haleluya. Deng deng deng. Tuh. Baru men. Saya pesen di Manado kok, kirimnya dari Bali. Benar, saya baru dapat paketnya waktu lalu ya Bu Golda ya. Jadi saya pesennya di Manado, dikirimnya dari Bali. Lihat dong. GPD orang Kebon Baru, kasihan yang ini saudara. Mana? Aduh. Udah butek gak pernah dicuci lagi saudara. Ini tugasnya pembawa persembahan ya. Ini udah baru. Nah kan kemarin saya udah sharing di grup. Ininya baru. Tapi jumlahnya harus baru juga saudara. Oh amennya cuma 3 orang. Saudara gak malu sama kantong? Kalau saudara kasih masih yang lama, dia bunyi, ada alarmnya, nget. Lama. Kalau jumlahnya baru, dia masuk saudara ya. Ya nggak tahu lah urusan saudara dengan Tuhan dah. Pokoknya gereja ini pelan-pelan kita tata ya. Next. Nah, keselamatan manusia bagi Yesus lebih berharga dibanding 2.000 babi. Katakan kita berharga. Sekali lagi katakan kita berharga. Next. Yohanes 3 ayat 16 harganya apa? Lihat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Jadi kenapa kita dibilang berharga bernilai? Karena Yesus Allah menjelma menjadi manusia. Dia berikan His only son. Enggak ada anak yang lain. Satu-satunya Tuhan. Untuk apa? Menebus dosa kita. Next. Berikutnya. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Nah, perhatikan saudara ya. Ketika orang ini udah dilepaskan, Yesus kembali ke perahu. Nah orang yang kerasukan setan mau ikut Tuhan. Logikanya orang yang sudah dilepaskan mau ikut Tuhan pasti boleh dong. Betul nggak? Ini baru mau ikut Tuhan nih. Baru terima mujizat. Tetapi dalam cerita ini berbeda. Alkitab berkata apa?
tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, perhatikan, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi memulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Tujuan Tuhan supaya orang ini menjadi saksi. Katakan amin. Saudara sudah bersaksi? Saudara suka bersaksi? Saudara terima mujizat jangan cuma untuk diri sendiri, saudara. Oh haleluya, saudara. Bukankah itu semua karena kebaikan daripada Tuhan? Saudara, ada semua karena kebaikan daripada Tuhan. Tujuannya apa? Untuk memberitakan, next. Kata kunci, beritakanlah segala sesuatu, kata Tuhan. Apa yang Tuhan sudah perbuat. Next. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat favorit saya berikut. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Siapa yang mau menjadi saksi Tuhan, katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.